Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Madani. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Jadi ini hari merupakan hari Jumaat bersamaan dengan 17 hari bulan November 2023. Alhamdulillah, sebelum apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita ada satu perkongsian yang cukup menarik dan saya memohon maaf sekiranya video ini terlampau panjang. Dan terpaksa juga aku cuba juga untuk short dia tapi takut tidak paham. Dan tujuan perkongsian ini bukan untuk kita mau tunjuk siapa pandai, siapa salah, siapa yang orang bilang siapa yang tidak pandai, tidak. Kita bukan mau cari kesalahan. Video ini adalah untuk kita share, sama-sama belajar. Jadi apa yang kita mau share di sini ialah satu Gentoo manual. Gentoo ini siapa tidak kenal, seperti di depan saya nih. Ini Gentoo. Dan Gentoo ini antara benda kereta yang paling lama, yang paling susah saya buat juga. Dan banyak sudah yang seangkatan dengannya keluar. Dan ini agak sukar sedikit untuk kita selesaikan. Sebab dia melibatkan sistem elektronik itu sendiri. Dan dipahamkan ownernya ini pun sudah banyak. Setahu saya dia sudah antar pergi bengkel lain lah. Tapi tidak tahu di mana. Dan dengan saya pun setengah mati juga mau cari masalah ini kereta. Apa sebenarnya masalah ini kereta. Ini kereta setelah kita secara konklusinya. Dia 3 dalam 1 punya problem. 3 dalam 1, ada 3 masalah utama lah. Sudah kita jumpa satu lagi masalah. Sudah kita jumpa lagi satu lagi masalah. Jadi alhamdulillah apapun masalahnya kita buat step by step. Jadi untuk merangkum semua persoalan tadi itu, kita telah melukis di hadapan saya. Mohon maaf sekiranya diagram ataupun lukisan aliran pergerakan enjin Gentoo ni agak crowded sedikit. Untuk Gentoo, BLM, Saga FLX, FL, lebih kurang sama dia punya aliran untuk menghidupkan enjin itu lebih kurang sama. Jadi ini diagram boleh dipakai. Diagram ini kita bentuk, kita buat, kita tidak tiru lah mana-mana, ini kita buat sendiri berdasarkan aliran dan kita cek wire satu-satu. Jadi untuk membahas lebih detail, apakah sebenarnya masalah ini kereta, dia datang kosong. Oke, dia datang kosong. Kalau dia auto kita boleh cek fuse AT. Kalau kita tengok video-video mungkin ada relay AT. Oke, kalau dia auto, kalau manual dia tiada kaitan dengan AT ke apa, sebab dia bukan pakai otomatik, dia pakai manual. Ini kita tengok di kereta ini sekarang, kita sudah bongkar fuse. Oke, relay dia kita tengok sini. Sekarang ini kita sudah buka. Kita tengok dalam, ya. Oke, kita tengok dalam ni, dalam keadaan dia berserabut. Sebab dia ni kita buka semua. Dan di sini pun kita sudah buka bahagian area ni. Oke. Jadi ada 3 dalam 1. Oke, 3 dalam 1 yang kita tukar. 1 per 1. Jadi mungkin sekiranya bagi mereka yang tidak ataupun kurang memahami, kita boleh tengok video ini berkali-kali. Dan alhamdulillah hasil daripada kajian dan juga cek dan juga kerjasama daripada grup untuk kita settle kenapa kereta Gentoo ini tidak hidup. Selalunya kalau kita nampak biasa tidak hidup, kita tengok ICM relay kita ganti. ICM relay ini sudah kita try ganti. Kononnya ini masalah contohnya. Jadi kita sudah ganti ICM relay. Akhirnya kita ganti semua benda-benda ni. Kita tengok satu per satu. Macam mana saya tahu ini masalah? Pertama, kalau kita tengok fault code. Kameramen boleh sini. Ini fault code dia yang selalu keluar di kereta ni. Dan kita sudah ganti step by step. Dan ini yang keluar dia. Dia kata attempt dash immobilizer dia cakap. Jadi kita try reset. Normal, lepas tu kita try, dia keluar lagi balik. Lepas tu kita try lagi chip baru. Kita try reset. Sama juga tidak mau. Kita reset balik pun sama juga tidak mau. Kita masuk transponder baru. Okey. Di dalam sistem kereta, untuk makluman, mana-mana kereta untuk kereta Kempro ataupun kereta yang menggunakan immobilizer, tak kira dia pakai kereta Biba kah, kalau ada immobilizer lebih kurang sama. Cuma ada perbezaan sedikit. Sama dia pakai Beza kah, dia pakai kereta
BLM yang ada IMO sistem immobilizer diagram dia lebih kurang sama inilah. Cuma kita konklusikan saja, kita pendekkan saja untuk memudah paham. Jadi sekiranya video ini agak panjang, saya mohon maaf lah. Sebab saya coba untuk pendekkan ini video, tapi mungkin tidak dapat. Sebab untuk memahami pergerakan dia perlukan diagram seperti ini. Oke, untuk makluman, di depan saya nih, kalau kita nampak transponder chip, yang ini. Transponder chip tuh, maksudnya yang inilah. Nih, di dalam kunci ini dia ada transponder, ini kunci. Oke, ini kunci. Dia masuk ini macam. Dalam transponder ini ada chip dia. Chip dia macam begini, dalamnya duduk kecil. Di dalamnya ada kecil, dia punya transponder chip tuh seperti ini. Saya buka. Ini kereta lama. Oke, kita bahas sedikit. Oke, transponder chip ini dia duduk di dalam. Dia duduk di dalam sini. Kunci ini di sini. Dia bila duduk di dalam, data ini di dalam ini ada data. Dia menyimpan data yang sudah diset. Kemudian dibaca oleh antena transponder. Dia duduk ini macam. Oke, kameramen boleh masuk. Ini transponder, dia duduk ini macam. Ini kunci. Kita masuk begini. Antena gegelung kuning nih. Gegelung kuning ini akan baca transponder chip. Dan datanya dihantar ke data yang ini diantar ke sini dulu. Yang disimpan. Lepas tu dia tanya ini ECU. Dia cakap ini ECU. Oh, dia punya data. Contoh data komputer, data ECU dia dihantar 1100. Sebab bahasa komputer dia hanya dua perkataan, dua huruf saja, dua nomor saja. 1 dengan 0 saja. Jadi sekiranya data yang dihantar di sini, contohnya 1100. Contoh immobilizer cakap 11. Ini dia baca ICM ini, dia baca 1100. Contoh lah, ini contoh. Kemudian data ini dihantar ke ECU. Data ini sekiranya ECU ini sudah simpan memori. Contohnya memori dia 1100. Contoh di sini immobilizer 1100. Ini data. Sekiranya 1100 dia baca daripada chip nih. Ini kunci dia baca. Dia letak sini. Dia baca di sini chip. Ini chip transponder. Dibaca menggunakan transponder antena. Ini antena dia menggunakan frekuensi. Dia baca. Bila dia baca dia akan hantar ke IMO baca 1100. Lepas itu dia tanya lah ECU, woi sana 1100 kah juga? Kalau 1100 dia punya ini kunci, kau start lah kasih hidup. Tapi sekiranya IMO cakap, woi dia bilang tidak nih, dia punya kod 1010. Tidak mau dia, sebab dia yang di set di sini 1100. Jadi dia baca melalui frekuensi. Frekuensi ini dihantar melalui antena. Antena seterusnya masuk pergi immobilizer modul. Kameramen masuk sini sedikit tengok. Modul. Dihantar di sini. Dihantar di sini untuk dibaca dan dihantar ke ECU. Sekiranya ECU, anak penutup dia. Hold dulu. Oke, kita sambung tadi ya. Jadi transponder ini dibaca menggunakan data frekuensi. Frekuensi itu dihasilkan oleh medan magnet. Medan magnet itu yang gegelung kuning nih. Apa nih gegelung kuning yang duduk di sini? Ini dia duduk kunci sini. Transponder ini chip, dia masuk sini. Ini namanya chip Di dalam ini ada chip di dalam. Dalam chip ini dia akan hantar data berdasarkan immobilizer modul. Immobilizer modul ini yang warna hitam nih. Immobilizer modul ini simpan data 1100. Contohlah kena set di dalam 1100. Dia akan tanya ECU di dalam nih. Ini ECU. Nampak nih ECU. ECU cakap, oke. Dia bilang data yang dihantar dengan data yang kau baca daripada chip itu sama dengan yang saya simpan dalam otak saya. Jadi itu microprocessor dia. Bila dia cakap begitu sama, barulah ECU akan buka injektor api, barulah kereta itu boleh start. Tujuannya immobilizer dicipta adalah untuk mengelakkan kecurian, kereta itu dicuri. Sebab kalau kunci semua orang boleh duplicate tu gigi-gigi kunci. Tapi data susah mau diduplicate kecuali dia ada scanner macam saya lah, dia boleh curi itu kereta. Jadi itu sebabnya kita tidak ajar macam mana kita mau reset ni kereta, takut nanti dia pergi beli itu scanner habis dia curi keretanya orang. Jadi apa yang paling penting ialah cara mendeteksi masalah. Mendeteksi masalah kita kena faham untuk immobilizer bekerja. Immobilizer bekerja dia perlu ada satu chip, yang kedua dia kena ada transponder antena yang kuning-kuning ni, dia hantar frekuensi untuk kasih baca ini data chip ni yang kena set. Lepas tu data itu dia akan dibaca oleh modul. Modul ini akan tanya ECU. Okey kah ini datanya? Sama kah 1100? Kalau sama kau buka. Ini bukan pencuri ni, memang ownernya ini kereta. Lebih kurang begitulah kalau pandai bercakap. Nasib baik dia tidak pandai bercakap. Lebih kurang begitu untuk mudah paham. Jadi ini maksudnya soalannya sekarang kereta Jentu ni kenapa nak mau hidup? Kita kena paham dulu cara transponder bekerja. Sebab itu kenapa starter pun tidak mau hidup. Apabila data yang dihantar tidak sama dengan kod yang dihantar oleh modul ini 1100 dengan 1100 3 kali. Tidak sama. Otomatis starter pun tidak akan dihantar ke starter.
Nampak ni, tengok starter. Macam kenapa starter pula bila enjin, kalau macam Daihatsu, macam kereta yang ini Beza, macam kereta Naza, macam kereta Biba, kalau immobilizer dia lock, starter dia tidak lock. Kau boleh start tapi enjin tidak boleh hidup. Dia berbeza dengan Kempro, Saga BLM, FLX dia beza. Apabila immobilizer dia lock, starter pun kau tidak boleh, dia kosong. Kenapa dia kosong? Sebab immobilizer cakap membazir siap kau start, bikin habis bateri saja. Mungkin engineer pikir begitulah. Apa gunanya kau start kalau enjin tidak boleh hidup? Jadi dia cut off, itu starter terus. Untuk mengelakkan starter itu rosak dan juga mengelakkan bateri itu mungkin lowbat. Itu mungkin seangkaan saya pun tidak tahu kenapa lain engineer, lain dia punya cara. Untuk kereta Daihatsu, Avanza, Toyota, dia boleh start tapi enjin tidak boleh hidup. Tujuannya saya pun tidak tahu, masing-masing engineer ada caranya. Cuma yang saya mau bincang di sini, untuk menghidupkan kereta perlu ada transponder chip yang disebut chip. Chip ni, yang kedua dia perlu antena transponder untuk baca melalui frekuensi, kemudian dihantar maklumat ke dalam modul. Modul itu kemudian dia akan berkomunikasi dengan ECU untuk bagi tahu chip yang aku baca ini sama kodenya 1100. Dia inform dengan ECU 1100, sama bosku. Sama saja kasih hidup itu enjin. Injektor buka, api buka, starter pun buka. Kenapa starter itu baik rapat dengan ECU? Sebab kalau kau tengok ni starter, tengok kaki 87, betul? 87, betul? 86 pergi mana? Tengok kaki 86 dari pergi ECU. Nampak ECU yang bagi negatif pergi relay starter. Sebab itu kenapa starter tidak boleh di start apabila immobilizer lock. Immobilizer ni anti tip, anti curi. Jadi apabila dia lock begini, maknanya 86 dia tidak dapat start. Walaupun 85 kunci sudah kau pusing sini, kau pusing kunci memang ada positif, betul? Ini positif nih. Ini positif Ini positif. Positif. Okey, positif ada tapi negatif tidak ada. Macam mana relay itu menghasilkan nilai magnet? Medan magnet tidak akan terhasil apabila tidak ada lelaki dan perempuan. Lelaki adalah positif, negatif adalah perempuan. Jadi bila ada positif dengan negatif, medan magnet dalam relay itu akan menghasilkan daya. Daya itulah akan menolak kaki 30 pergi 87, seterusnya menghidupkan starter. Sebab itu terjawab sudah persoalan kenapa Gen 2, BLM, FL, apabila immobilizer lock, apabila immobilizer ni lock, dia tidak dapat start juga, kosong. Sebabkan immobilizer ni kaki negatif ni dikontrol oleh ECU. Sebab ECU tidak akan hidupkan semua sistem, sehinggalah IMO kata data yang kau hantar ni sama dengan data yang kau bagi. Sebab data ECU dia sudah simpan dalam, dia kata satu-satu, dia kasih tahu ni orang. Macam saya cakap tadi lah, dia teriak lah kalau orang, oi sama kah datanya, lebih kurang begitu. Sama, kau kasih hidup lah. Dia bukan pencuri, dia owner. Padahal pencuri juga dia duplicate. Kita tahu kan, itu contoh. Ini macam mana kita mau paham sistem cara dia bekerja, immobilizer. Jadi sekarang ini pula, masalahnya ni kereta, ada dua. Masalah pertama adalah transponder ni tidak dapat baca. Tidak dapat baca transponder modul ni, immobilizer modul ni. Ini immobilizer modul, dia ada elektronik circuit baca data, nampak ni. Immobilizer modul, dia adalah elektronik baca data. Yang inilah dalam papan dia ni. Kalau kita nampak di dalam ni, ya banyak, dia ada chip di dalam ya. Kalau kita boleh buka barangkali. Masa tidak mengizinkan sebab hari ini hari Jumat. Coba satu orang ya, kat dulu. Okey, dari immobilizer modul tu dia ada satu elektronik. Di dalam ni adalah dia punya IC, dia punya transistor, dia ada barang-barang elektronik lah macam transistor, dia ada IC, dia ada kapasitor, dia ada barang-barang untuk membaca data ni. Kemudian data itu dihantar ke ECU. Dalam elektronik dia ada antena. Antena ni baca frekuensi. Frekuensi itulah dia bersinkronis. Barulah dihantar ke IMO modul dan dia ada transponder. Itu chip tadi itu disebut transponder ni. Transponder. Jadi dalam itulah yang akan berkomunikasi. Seterusnya baru dia arahkan injektor, dia arahkan api, dia arahkan MAP sensor, dia arahkan aktuator lain untuk menghidupkan enjin tersebut. Setelah immobilizer dia bagi sudah data pergi sini. Jadi sebab itu saya salahkan tadi orang saya tengah buka ya, tengah buka. Jadi kalau kita nampak dia punya data di sini ialah transponder. Kameraman boleh tengok di dalam ini ada IC yang membaca data transponder chip tadi menggunakan frekuensi. Frekuensi ini pula dihantar ke sini, kemudian dia berkomunikasi dengan ECU. Jadi ini antena gegelung ni dia adalah antena. Dia akan hantar ke sini, daripada sini dia akan kasih tahu ECU. Ngam kah tidak ngam? Ngam, dia sudah akan ECU akan hidup dan seterusnya enjin dapat dihidupkan. Dan kenapa saya tulis ini relay pil pump? Kalau kita nampak sekarang ini pil pump, tengok relay pil pump kaki 30, siapa yang selalu tengok saya punya video, dia akan mudah paham. Siapa yang baru jumpa, rajin-rajin tengoklah.
supaya untuk pelajaran. Takut kamu kena tipu ke alam-alam. Bukan kita tuduh, tetapi itulah realiti. Bila kita tiada ilmu, kita mudah untuk ditipu. Kita mudah untuk ditukar sana, ditukar sini, tetapi benda itu sebenarnya tidak rusak. Kita tidak tahu. Kita bukan semuanya begitu, tetapi segelintir saja. Mungkin sebab ketidakpahaman dia, mungkin sebab dia mengambil kesempatan yang kita tidak tahu. Jadi tidak salah channel ini kita kongsi untuk sama-sama belajar. Bagaimana cara kerja ini barang. Walaupun kita tidak jadi mekanik, tapi jangan zero knowledge. Zero knowledge inilah yang senang kita diperkotak-katikan kalau bahasa anunya lah. Bahasa apanya itu? Bahasa politika, diperkotak-katikan. Nah, senanglah dikasih bodoh-bodoh lah begitu. Jadi kita kena paham ini barang. Jadi kita kena paham, bukan suruh kita jadi mekanik, tetapi sekurang-kurangnya jangan zero knowledge. Bila kita zero knowledge, itu yang senang macam span lah, apa-apa pun dia serap semuanya. Orang cakap pun dia ikut saja. Tapi kalau dia jujur, syukur alhamdulillah. Kalau tidak jujur macam mana? Itulah antara persoalan yang kita perlu keluarkan ini channel untuk sama-sama kita belajar. Subscribe dia, share dia banyak-banyak. Sebab bukan semuanya orang dapat jumpa bengkel saya. Jadi ilmu ini mungkin boleh tersebar. Jadi kita sama-sama share. Jadi persoalan sekarang untuk kereta Gentoo ini apa sebenarnya masalahnya? 3 dalam 1. Oke, ini immobilizer saya sudah tunjuk tadi. Chip pun saya sudah tunjuk tadi. Mana chip tadi tuh? Terus ini chip dia. Ini chip. Dia duduk dalam kunci. Ini kunci saja ini. Dulu tidak ada transponder, orang boleh curi. Ini gigi boleh dicuri. Jadi sekarang ini setelah kita ganti dia punya immobilizer modul, kita reset menggunakan scanner, akhirnya kereta ini boleh start pula. Tengok, sudah dia buka data. Logo engine sudah keluar, boleh start. Tetapi kereta masih tidak boleh hidup. Kereta tidak boleh masih hidup, jadi kita tengok di dalam ICM relay. Kita cek pula ICM relay ni, nampak? ICM relay. ICM ni maksudnya ignition control module. Sepatutnya dia tulis sini patutnya bukan ignition sepatutnya integrated module control relay. Begitulah. Tapi dia tulis sini ICM, kita ikut je lah. ICM dalam ignition control module ni dia ada 3 relay ya. Dia tengok relay yang paling tepi ni ini minyak, tengah ini biasanya ECU, ini ECU dia hidup lah. Logo engine keluar dari sini. Yang satu ni adalah heater oxygen sensor. Tuh, heater oxygen sensor. Yang pertama ni electric pump punya relay, yang tengah ni ECU punya relay, yang di hujung ni heater oxygen sensor punya relay. Masalah dia sekarang, mana ada orang jual ini relaynya, dia tanam mati ni. Jadi kita beli satu set. Sebab kalau dia rosak yang tengah ni memang logo engine tidak keluar. Tapi kalau dia logo engine keluar tapi pil pump tidak dapat jalan, macam mana juga. Tengok, kalau kita tengok direct pil pump punya motor, ini pil pump. Tengok 87 keluar pergi sini positif, betul? 86 daripada ECU negatif tuh. ECU output dia bagi sini. Tapi relay ini sudah bagi signal negatif dan positif daripada kunci, nampak? Tetapi relay ini rosak, tidak dapat connect, mungkin gegelung di dalam magnetik rosak. Jadi akhirnya 30 dengan 87 tidak dapat dihidupkan. Jadi electric pump sudah tidak boleh dikasih hidup. Jadi apa yang kita buat, kita ganti sejak ICM relay ini. Ganti ICM relay, dia boleh start tapi engine tidak dapat dihidupkan. Maknanya electric pump tidak dapat hidup disebabkan relay. Masalah dia sekarang ICM relay ini dia kawin 3 dalam 1. Macam mana kita mau cabut nih? Bukan macam kereta Biba kita boleh cabut. Maybe kalau electric pump saya rosak, electric pump punya relay boleh cabut. Ini kita boleh cabut juga tapi banyak kerja lah. Mau soldering, banyak lah. Ini relay pun susah mau cari. Jadi kita beli satu set. Yang rosak ini mungkin relay electric pump saja. ECU oke, heater oke. Tapi macam mana juga dia datang satu set. Jadi kita belilah satu set relay itu. Oke, jadi ICM relay itu sudah kita sudah kita tukar, dan ICM relay itu duduk di mana? Duduk di sini. Oke, saya terangkan dulu satu-satu. Oke. ICM relay itu duduk sini. Oke, ICM relay itu duduk di sini. Oke, ICM relay duduk di sini. Coba kita tengok ini kereta. ICM relay duduk di mana? Duduk di mana? Dia duduk di mana? Ini ICM relay duduk di bawah box bawah sini. Jadi kita kena cabut nih wire, baru kita boleh buat. Ini contohnya lah, kita cabut. ICM relay duduk sini. ICM relay dia duduk sini. Kita cabut nih. Di dalam nih ada relay macam-macam lah. Tuh. Dia duduk sini. Tuh, ICM relay nih. Dia duduk sini. Jadi kita ganti ICM relay. Alhamdulillah pil pump boleh jalan sudah. Begitu. Jadi bila pil pump sudah jalan, dia duduk sini. Ini wire, dia duduk ini macam lah. Dia duduk begini. Duduk begini, dia masuk dari sini. Jadi ICM relay ini dia duduk mana? Dia duduk di sini. Nih dia duduk dalam belakang. Dia duduk begini dalam lah. Lekat di bawah sini. Sebelah kanan driver bawah sini.
Jadi dia duduk sini, kita buka saja, ganti senang saja. Orang awam pun boleh buat. Jadi saya tutup balik lah. So kita nak tes kereta ini hidup ke tidak. Oke. Oke, kita masuk saja. Kita masuk balik ini. Kita tekan. Jadi ICM relay duduk sini. Mana ICM relay yang satu? Sekejap saya cari dulu ICM relay di sana. Start, tapi pil pump lagi nak mau jalan. Jadi pil pump tuh dia punya relay duduk satu kali kawin. Ya, jadi dia duduk nih. Jadi ICM relay ini kita sudah ganti. Dia punya pil pump yang ini tidak boleh hantar signal pergi kaki pil pump. Jadi kita ganti relay dan pil pump boleh jalan. Dan saya mengulas kembali transponder chip nih. Ini pun rosak, kita ganti, dia baca. Kita ganti di sini. Dan apa yang penting kalau kita tengok untuk mengetahui ini transponder ini chip rosak atau tidak, kita try cek dulu kalau ada current positif. Contoh macam ini. Oke, kita try. Kunci dia mana? Ini. Oke. Kita on begini. Cek engine sudah keluar. Mananya ICM relay sudah oke lah. ICM relay sini satu. Nah, minta itu pil pump test lamp. Oke, untuk mengetahui sama ada kita punya apa nama? Kita punya modul immobilizer rosak nih. Kita mau tahu ini rosak atau tidak, satu melalui scanner, tapi karena scanner tidak tepat, kita tengok dulu ada current positif ke tidak. Ini ada positif betul. Kasih mati cahaya karena di kamera tidak nampak. Nampak merah? Dia mesti ada positif negatif dulu, ikut diagram tadi. Ini negatif direct grounding hijau. Yang dua ini adalah ini kita tidak dapat uji. Ini dia keluar cahaya tapi tidak berapa terang. Ini dua ini hantar data ke ECU. Ini. Jadi kalau sudah ada positif, ada negatif, mananya wiring untuk immobilizer modul oke. Jadi sekarang ini immobilizer modul yang ini kita ganti. Tengok ini yang lama punya rusak. Dia tidak dapat baca itu chip. Jadi sekarang yang kedua setelah itu setelah kita dapat dia baca chip, kita try lagi reset, dia masih tendang dan akhirnya kita ganti. Sudah dia dapat baca daripada scanner tuh, dia berjaya sukses. Pertama kita try sudah dia dapat baca, tapi immobilizer ni ECU-nya ni masalah dan ECU-nya ni kita sudah ganti. Pertama kita ganti ECU dulu. Kita ganti ECU sama juga. Akhirnya kita ECU yang kedua baru dia hidup. Itu ECU yang kedua sana. Ganti ECU yang kedua, barulah kita boleh start ini kereta. Jadi sekarang ini kereta ini berlama juga di sini ya. Macam jadi share sudah di sini. Oke, immobilizer ini kita sudah ganti. Ini pula pil pumpnya yang relay sini tidak hidup. Pil pump kita ganti juga. Dan yang terakhir adalah ECU. Sebenarnya ECU pun problem. Mungkin gara-gara air aircon sini tembus di belakang nih. Ada nih air aircon punya drain. Coba kita tengok sebelah sana ya. Kenapa dia ECU boleh rusak? Ini gara-gara mungkin malas servis aircon kah ataupun sudah ajalnya ya. Dia boleh di bawah sini. Di bawah nih ada aircon. Kalau mau perasaan ada aircon punya drain. Nampak nih. Ini aircon punya drain, nampak nih. Aircon punya drain, ECU tuh duduk sini. Duduk di sini ya. Saya kasih contoh. Ini air. Ini air dia duduk sini. Nampak nih. Dia duduk sini ECU tuh. Dia duduk begini. Nah, dia duduk begini. Kan? Betul? Dia duduk begini. Jadi takut daripada air aircon yang bertakung tuh di drain dia, sepatutnya dia keluar. Sini kita tengok. Kita masuk sini. Minta maaf kelang kabut sebab mau sembahyang Jumat. Dia masuk sini. Air aircon ini perasaan enggak tidak? Air aircon nih, nampak? Ini air aircon nih. Ini. Ini air aircon dia terus ke bawah. Kalau dia sumbat, air ini akan jatuh ke sini. Mungkin itu salah satu faktor kenapa ECU itu rusak. Jadi inilah antara kelemahan, ada 3 dalam satu yang kita cek. Alhamdulillah kereta ini dapat dihidupkan. Dan kita akan hidupkan kereta ini. Betulkah kereta ini hidup? Setelah kita tukar 3 barang, yaitu immobilizer chip, transponder, modul, dan juga ECU. Ini kita try, kita hidupkan ini kereta. Ini kita sudah tukar. Dan kita try start. Coba. Try start, adakah dia hidup dulu? Bateri ada masuk kah? Kita sambung. Jap. Oke, sekarang kita hidupkan logo engine keluar, pastikan logo engine keluar, immobilizer sambung sini, ECM masuk, ya. Lepas itu kita try start, ini kereta pun lama sangat dah hidup. Oke, kita try, kereta dapat dihidupkan dan alhamdulillah berjaya. Coba kameramen kita tengok sana beltingnya ini, tengok. Ya, belting dia dapat dihidupkan. So, ya. Alhamdulillah lah, boleh flash dulu. Boleh flash. Jadi minta maaf kelang kabut, kena hari ini Jumat juga kesian, jadi kita kena cepat. Oke, kereta dihidupkan setelah saya rasa mau berbulan juga nih.
dicari sebab kita sibuk buat kereta lain. Dan alhamdulillah kereta ini dapat disetelkan dengan jayanya. Alhamdulillah spark plug saya lah kita ganti juga. Mungkin dia terlampau lama parking nih. Spark plug ganti, yang lain kita tidak ganti kecuali 3 barang tadi itulah. Jadi kita akan race kereta ini, adakah dia one kick ke tidak? Kita tengok. Ya. Kita tengok, kita start. Tengok RPM. Ya. Oke, start. Oke, dia bagus. Dan bila kita pusing begini tidak akan start lagi balik sebab ECU sudah detect. Sebab itu kereta kalau sudah start dia tidak boleh kena itu crank. Kalau kereta lain. Oke, jadi sekarang ini kita sudah start, kita akan race. Oke, kita race. Ya. Oke, jadi kereta ini sebenarnya kita sudah running. Kalau kereta yang lama parking tidak boleh di race begitu Sebenarnya kereta ini sudah running lama, kita race ini untuk membenarkan minyak naik. Dan kereta ini alhamdulillah oke. Dan tiada juga semput. Jadi itu saja sedikit penggambaran hari ini. Kameramen boleh sana saya race satu kali lagi untuk kita selesaikan penggambaran ini. Sini. Ya. Ini jadi kereta Gentoo ini dapat dihidupkan. Jadi alhamdulillah itu sahaja perkongsian pada hari ini insyaallah. Berapa minit sudah kameramen? 26 menit. Jadi itu sahaja perkongsian pada hari ini. Apa yang kita mau kongsi, bukan kita menuduh ataupun mau mengajar siapa yang pandai siapa tidak. Ini sekadar sharing saja. Mudah-mudahan ilmu yang serba sedikit ini sedikit memberi manfaat. Mungkin kameramen boleh sepintas lalu untuk kasih rapat sedikit kamera ke arah sana bagaimana pergerakan wiring itu. Ini secara detail untuk engine Gentoo punya wiring, Kempro. Asal Kempro lebih kurang sama, saya tulis di sini Saga FLX, FL, BLM, FLX sama saja. Dan juga Gentoo, Gentoo ataupun Exora sama aja itu. Pokoknya Kempro lebih kurang sama. Di mana starter tu punya negatif dikontrol oleh ECU. Nampak nih? Tengok starter punya relay Starter punya relay kaki 86 dikontrol oleh ECU negatif. Sebab itu bila enjin sudah hidup, kalau start balik dia tidak akan berlanggar tu gigi flywheel sebab starter negatif ECU yang jaga. Walaupun positif dia bagi oleh kunci, kau pusing itu kunci kan sini. Tetapi dia tetap tidak akan hidup tu starter. Sebab kalau kita punya kelemahan dulu kereta kancil, kereta biba bila enjin start kan, kalau bila enjin start orang tu dia pergi start lagi berlanggar tu gigi. Jadi caranya macam sistem ini kira canggih juga lah modul dia punya ni. Dia masukkan negatif itu ke ECU. Kalau kereta lain ini negatif dia direct grounding pergi body. Ini pergi body terus. Ini pergi body. Nanti kita bahas kereta lain apa beza. Ini dia pergi body. Dia tidak pergi ECU. Macam ini ECU sebab itu bila kau start engine tengah running, kau pusing itu kunci, tetap starter tidak boleh jalan sebab negatif dijaga oleh ECU. Banding dengan Daihatsu dengan Toyota model lama, ini grounding direct pergi body. Jadi sebab itu bila kau start dia tetap bergaduh lah sebab kau start di sini ECU tidak kontrol. Untuk kereta ini ECU dikontrol. Untuk kereta beza setahu saya yang baru sekarang dia ada BCM, body control module. Mungkin sudah ada canggih sikit lah. Kalau engine sudah running kau tidak boleh start, dia kosong juga. Untuk mengelakkan flywheel itu bergaduh dengan gigi starter. Oke, jadi itu sedikit selingan saja. Kalau kita nak sentuh pasal kereta ini tak cukup masa, takut duration terlalu panjang. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada subscriber lama ataupun baru ataupun yang menemui channel saya ni, mohon maaf sebab lama sebab kita nak fahamkan bagaimana pergerakan dia ni. Ya, jadi sekali lagi saya minta kameramen kasih fokus dia dekat bagaimana pergerakan dia dari battery chip. Ni tengok ni daripada sini relay ECU macam biasa, ni relay ECU macam biasalah. Daripada bateri 3087 masuk. Okey, ini ECU daripada immobilizer modul dia masuk, data diantar sama data barulah ECU akan keluarkan output. Barulah dia boleh barulah dia bekerja injektor, api, MAP sensor dan banyak lagi komponen yang kita akan bincang di lain masa. Okey, itu saja sedikit perkongsian pada hari ini. Yang masalah kereta ini ada 3, yaitu masalah ICM relay juga itu sendiri, dia masalah modul masalah modul immobilizer modul, dan juga yang terakhir adalah ECU sendiri. Mungkin sebab kena air jadi menyebabkan masalah pada ECU itu sendiri. Jadi alhamdulillah kita dapat settle sebab kereta ini terlalu sukar untuk saya selesaikan. Alhamdulillah kita berjaya juga berkat pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga rakan sepasukan barangkali dan kawan-kawan juga mungkin ada yang menolong. Okeylah. Tapi setakat ini
semua maklumat yang dibagi itu agak meleset sedikit. Ya, jadi kena belajar sendirilah. Belajar sendiri macam mana benda ini boleh tidak hidup. Oke, jadi itu saja. Kalau video ini rasa-rasa bagus, bolehlah subscribe, like, ataupun share. Semoga ilmu ini dapat dimanfaatkan pada orang lain. Jangan disimpan ini video, sebab orang lain pun mau juga belajar, mungkin mau juga tahu tentang bagaimana gerakan immobilizer chip ini, bagaimana cara kerja dia, bagaimana immobilizer ini boleh kontrol itu starter. Oke, jadi itu saja. Salam Jumat. Assalamualaikum. Thank you.